Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai identitas budaya dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya kelas A Hubungan Masyarakat 2020. Hai semuanya, jadi di pembahasan pertama ini saya akan membahas tentang identitas yang dipilih, dan cara memperoleh atau mengembangkan sebuah identitas. Jadi yang pertama itu ada identitas. Identitas adalah merupakan hal yang sangat abstrak, dinamis, konsep bervariasi yang menjelaskan siapa Anda berasal dari mana, asal-usul kehidupan Anda. Di dalam sebuah identitas, hal menggunakan 3 kategori yang sama. Jadi yang pertama itu ada identitas personal, lalu ada identitas relasional, dan yang terakhir itu ada identitas komunal. Dan selanjutnya ada Turner yang mengelompokkan kategori dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada identitas manusia, lalu ada identitas sosial, dan identitas personal atau yang hanya untuk diri kita sendiri. Jadi dalam identitas itu hanya ada beberapa identitas sosial yang telah ditentukan atau telah dipilih. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa identitas sosial yang telah dipilih. Jadi yang pertama itu ada identitas etnis. Sering dilihat sebagai serangkaian pemikiran mengenai anggota kelompok seseorang. Lalu yang kedua itu identitas rasial. Identitas ini berbeda dengan identitas etnis. Identitas rasial lebih didasarkan kepada perluasan karakteristik fisik. Identitas ini juga dikonstruksikan di dalam konteks sosial. Sifatnya tidak menentu, kompleks dengan berbagai makna sosial. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas ini dilihat dari kewarganegaraan seseorang, seperti kita yang merupakan warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya, identitas organisasi sebagai suatu hal yang dipersepsikan karyawan sebagai karakter organisasi yang bersifat utama. Jadi misalkan saya ini karyawan dari PT mana, nah itu saya merupakan identitas PT itu merupakan identitas organisasi saya. Lalu terdapat identitas gender, ditentukan bukan oleh jenis kelamin kita sebagai pria atau sebagai wanita, tetapi lebih pada peran kita. Peran kita di dalam masyarakat itu seperti apa, jadi apa. Seperti kita berada di lingkungan sosial itu berperan sebagai apa. Lalu selanjutnya terdapat identitas regional. Identitas ini dilihat dari suatu wilayah atau suatu negara yang sedang ditempati. Lalu yang terakhir itu ada identitas pribadi. Identitas pribadi atau identitas individu ini sangat penting karena memegang peranan penting berhasil atau tidaknya sebuah interaksi atau komunikasi dengan orang lain. Lalu selanjutnya saya akan membahas bagaimana memperoleh atau cara mengembangkan sebuah identitas. Finney pada tahun 1993 menawarkan model 3 tahap untuk memahami pertumbuhan identitas manusia. Walaupun model ini difokuskan hanya pada identitas etnis di antara anak remaja, namun dapat juga digunakan dalam memperoleh dan menumbuhkan identitas budaya. Yaitu ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu identitas etnis yang tidak diketahui, ditandai dengan kurangnya eksplorasi terhadap etnisitas. Tahap kedua, pencarian identitas etnis, dimulai ketika individu mulai tertarik untuk mempelajari atau memahami identitas diri kita sendiri atau identitas pribadi orang itu sendiri. Lalu yang terakhir itu pencapaian etnis, diperoleh ketika individu memiliki pemahaman yang jelas dan pasti mengenai identitas budayanya sendiri. Kita akan membahas tentang membentuk dan menetapkan identitas budaya. Bagaimana identitas budaya itu dapat ditunjukkan? Menurut Yep, pada tahun 2006, ia menyatakan bahwa dengan berinteraksi dengan orang lain,
individu akan terus-menerus membentuk kembali identitas budayanya melalui komunikasi. Oke, pernyataan Yip itu didukung oleh pernyataan Moulin pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa komunikasilah yang dapat mengekspresikan kesamaan dan ketidaksamaan dengan yang lainnya. Ini mengartikan bahwa identitas budaya akan terjadi jika adanya perbedaan dan mempertahankan budayanya masing-masing. Nah, dari kesemuan para tokoh itu kita bisa memberi contoh seperti budaya antara negara Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki budaya yang berbeda. Amerika Serikat memiliki budaya barat dan juga Jepang memiliki budaya Asia, dan mereka akan tetap mempertahankan budayanya masing-masing. Sebagai contoh lainnya adalah accents atau logat bicara. Amerika Serikat akan berbicara dengan American English, tapi Jepang akan dengan logatnya sendiri seperti orang Asia pada umumnya. Identitas budaya itu terbentuk dari keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah sumber pembentukan identitas. Karena sebagai sumber cerita yang akan menjadi kepercayaan dan menjadi nilai-nilai budaya dari diri seseorang. Identitas dalam interaksi antar budaya. Terdapat 8 domain identitas dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, cultural identity didefinisikan sebagai perasaan emosional yang dilekatkan terhadap rasa memiliki atau afiliasi diri kepada kebudayaan yang lebih besar. Yang kedua, ethnic identity didefinisikan sebagai kesetiaan subjektif kepada kelompok besar atau kecil, dominan atau bawahan, dengan yang mana individu memiliki hubungan leluhur. Yang ketiga, gender identity didefinisikan sebagai pemaknaan dan interpretasi yang dimiliki berkaitan dengan konsep diri individu dan pengharapan terhadap konsep diri orang lain tentang feminitas dan juga maskulinitas. Yang keempat, personal identity didefinisikan sebagai sentimen dan informasi individu mengenai dirinya atau konsep pribadinya. Yang kelima, role model identity didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dan nilainya diasosiasikan terhadap budaya yang bisa diterima atau layak, dan istilah ini akan tergantung interaksi yang terjadi. Yang keenam, password identity didefinisikan sebagai sebuah sumber identitas yang dimanifestasikan dan dimanage melalui komunikasi individu dengan individu lain yang mengacu pada perilaku komunikasi tertentu yang dilakukan untuk menyelamatkan image publik atau individu lainnya. Yang ketujuh ada symbol interaction identity didefinisikan sebagai proses komunikasi verbal dan non-verbal di mana individu mendapatkan konsep diri dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan identitas kelompok dan personal individu tersebut. Yang terakhir, relation identity didefinisikan sebagai hubungan individu terhadap individu lain dengan latar belakang yang berbeda, seperti contohnya keluarga merupakan hubungan langsung yang mendapat pengetahuan tentang kepercayaan dan norma-norma budaya dari keluarga dan lingkungan individu tersebut. Identitas dalam masyarakat multikultural. Isu mengenai identitas merupakan hal yang rumit dan mungkin akan menjadi lebih rumit karena meningkatkan keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Jelaslah bahwa pemahaman lama mengenai identitas budaya yang tetap atau identitas yang ketinggalan zaman, dan identitas yang secara cepat menjadi sebuah negosiasi yang diartikulasikan antara apa Anda menurut Anda dan apa Anda menurut orang lain. Namun dengan tidak memerhatikan dalam bentuk apa atau bagaimana hal tersebut tercapai, identitas Anda tetap. Untuk selanjutnya yaitu sisi gelap identitas. Dalam pengertian komunikasi antar budaya, melibatkan orang-orang dari budaya yang berbeda, dan hal ini membuat perbedaan sebagai kondisi yang normatif. Jadi, reaksi dan kemampuan individu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut adalah kunci sukses suatu reaksi interaksi antar budaya. Kecenderungan individu terhadap sesuatu yang dimengerti dan dikenal dapat mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap orang dan hal yang baru dan berbeda. Hal ini dapat mengarah pada stereotip, prasangka, rasisme, dan etnosentrisme. Untuk selanjutnya yaitu ada stereotip. Pengertian stereotip adalah stereotip merupakan bentuk kompleks dari pengelompokan yang secara mental
mengatur pengalaman individu dan mengarahkan sikap individu dalam menghadapi orang-orang, menghindari stereotip. Menurut Ting Tommy, tahun 2005 menawarkan metode efektif untuk mengontrol stereotip adalah dengan cara selalu terbuka pada informasi dan bukti yang baru serta waspada akan zona ketidaknyamanan Anda. Selanjutnya, mempelajari stereotip. Stereotip dapat positif atau negatif. Stereotip yang merujuk sekelompok orang sebagai orang yang malas, kasar, jahat, atau bodoh merupakan stereotip negatif. Asumsi pelajar dari Asia yang pekerja keras, berkelakuan baik, dan pandai merupakan stereotip positif. Selanjutnya, pengertian prasangka. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya, istilah ini merujuk pada penilaian berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya, prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras. Selanjutnya, pertanyaan prasangka. Menurut Allport 1954 dalam karyanya The Nature of Prejudice menyatakan 5 pernyataan prasangka, yaitu yang pertama, prasangka dinyatakan melalui antilokusi. Yang kedua, prasangka dinyatakan melalui menghindari dan atau menarik diri untuk berhubungan dengan kelompok orang yang tidak disukai. Yang ketiga, prasangka dinyatakan melalui diskriminasi. Yang keempat, prasangka dinyatakan melalui serangan fisik. Dan yang terakhir, prasangka dinyatakan melalui pembasmian. Ada pula penyebab prasangka. Yang pertama, ada sumber sosial. Yang kedua, mempertahankan identitas sosial. Yang ketiga, mencari kambing hitam. Dan yang keempat, menghindari prasangka. Fungsi prasangka. Yang pertama, fungsi pertahanan ego. Yang kedua, fungsi utilitarian. Yang ketiga, fungsi menyatakan nilai. Dan yang terakhir, fungsi pengetahuan. Selanjutnya, saya Niken Ayustiarini akan menjelaskan mengenai rasisme. Pengertian dari rasisme. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Penyebab rasisme. Ada beberapa penyebab rasisme, antara lain 1. Sosialisasi dalam keluarga. Apa saja yang diajarkan orang tua kepada anaknya akan melekat dalam diri anaknya. Hal itu berarti orang tua menjadi salah satu di antara faktor penyebab rasisme muncul. Hal ini tersebut tentu bisa terjadi rantai kebencian yang tidak putus karena terus didoktrin antar generasi. 2. Keputusan kebijakan pemerintah. Umumnya, penyebab rasisme yang paling sering terjadi itu karena keputusan kebijakan pemerintah, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah. 3. Budaya serta adat istiadat. Budaya dan adat istiadat setiap pelosok daerah atau bangsa tentu berbeda-beda, yang otomatis mempengaruhi pikiran, pemahaman, serta perasaan antar golongan. Pernyataan rasisme dibagi menjadi 2, yaitu 1. Personal dan 2. Institusional. Menghindari rasisme. Ada beberapa cara menghindari rasisme. Di antaranya, 1. Melihat segala hal dari sudut pandang orang lain. 2. Menyadari bahwa setiap orang berbeda. 3. Jika terlanjur memiliki stereotip, ubahlah sedikit demi sedikit atau cobalah merespon orang lain dengan cara yang lebih baik. Etnosentrisme. Pengertian etnosentrisme. Istilah etnosentrisme berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu etnos dan berarti bangsa dan karton berarti pusat. Hal ini berarti etnosentrisme adalah bangsa yang menjadi sebuah pusat. Nanda dan Rams menjelaskan etnosentrisme sebagai berikut. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa budaya seseorang lebih unggul dibandingkan budaya lain. Tingkat etnosentrisme: positif, negatif, dan sangat negatif.
Karakteristik etnosentrisme. 1. Etnosentrisme itu universal. 2. Etnosentrisme mempengaruhi identitas budaya. Dampak negatif etnosentrisme. 1. Menyebabkan konflik horizontal, membanggakan budaya sendiri dan melihat rendah budaya lain dapat memicu konflik sesama warga negara, terlebih jika paham etnosentrisme tersebut tidak hanya melekat pada seseorang individu saja. 2. Menghambat integrasi. Etnosentrisme dapat menghambat tumbuhnya integrasi suatu budaya, padahal sebagai budaya tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga tidak tercipta sesuatu konflik yang berarti. 3. Menurunkan objektivitas ilmu. Etnosentrisme dapat menurunkan perkembangan ilmu pengetahuan, sebab seseorang individu tersebut akan lebih mengedepankan sisi subjektivitas dibandingkan dengan objektivitas dalam menilai sesuatu. Dampak positif etnosentrisme. 1. Menumbuhkan jiwa patriotisme. Saat seorang individu berpaham etnosentrisme, secara otomatis dirinya akan memiliki jiwa yang kuat untuk membela identitasnya. Hal ini secara umum disebut dengan istilah patriotisme. 2. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Etnosentrisme dibutuhkan agar tercipta suatu rasa yang utuh saat mengenal hingga memiliki suatu kebudayaan. Dengan sikap etnosentrisme, kebudayaan dapat dipertahankan, sebab kini rentan tergilas oleh proses globalisasi serta modernisasi. 3. Menjaga keutuhan mulkulturalisme di tanah air. Dampak positif berikutnya adalah dapat menjaga mulkulturalisme sebagai identitas suatu bangsa, sebab Indonesia tak lain berdiri dengan adanya filsafah berbeda tetapi tetap satu jua. Kesimpulan, identitas berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yang cakap dapat diperoleh ketika pelaku komunikasi menemukan kesamaan dalam identitas warisan maupun identitas pengakuan. Identitas diperoleh melalui interaksi dengan anggota lain dalam suatu kelompok budaya. Keluarga mempengaruhi pembentukan identitas awal. Model pembentukan identitas dibentuk oleh Piney serta oleh Martin dan Nakayama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.